Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat menginstruksikan jam masuk sekolah menjadi pukul 5 pagi, lalu kemudian direvisi menjadi pukul 5.30 pagi. Aturan ini diterapkan di setidaknya 2 sekolah terlebih dahulu yang dinilai sebagai sekolah unggulan. Bahkan orang tua yang menentang juga dipersilahkan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Kita akan langsung membahasnya dengan Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Linus Lucy. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Iya, Mbak Sari. Iya, Pak, sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Gubernur NTT, namun memang menyatakan belum bisa bergabung dan kali ini langsung saja dengan Bapak. Pak, ini kan diterapkan di 2, kemudian sekolah yang sudah ada, begitu, sekolah unggulan. Yang tadinya jam 5 diubah menjadi 5.30. Pertimbangannya apa, Pak, memundurkan 30 menit ini setelah sebelumnya Gubernur NTT ini sepertinya berkukuh begitu bahwa semakin pagi semakin baik begitu. Seberapa signifikan, Pak, dampaknya sejauh ini? Pertama, heboh masuk sekolah jam 5 pagi, itu heboh secara dunia dan heboh secara Indonesia. Karena Nusa Tenggara Timur menawarkan sebuah budaya belajar baru dengan kategori hal tertentu. Dan hasil kenapa kami melakukan ini? Karena kami Nusa Tenggara Timur dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, posisi pendidik kami tetap pada garis merah, 3 besar dari bawah. Sehingga langkah-langkah percepatan ini diambil oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur setelah mendapat masukan dari Kepala Sekolah, Kadis PDNK, Barasa ASEAN BK, dan lain sebagainya, maka kami melakukan gerakan progresif. Nah, ini sesuatu yang fenomenal yang tentu menimbulkan pro kontra. Tapi bagi kami ini adalah sebuah sikap untuk membangun sumber daya para pelajar di Nusa Tenggara Timur dengan cara-cara seperti ini. Baik, ini kan akhirnya ditetapkan jam 5 sampai jam 5 atau kemudian direvisi jadi 5.30 ya, Pak ya. Penentuan jam ini sudah ada dasarnya berupa riset atau belum sih, Pak, sebenarnya? Apakah kemudian ada riset yang menunjukkan bahwa semakin pagi memang kemampuan otak dari anak ini semakin bisa menyerap pelajaran atau seperti apa, Pak? Dasarnya apa penentuan pelajar, jamnya? dasarnya dasar berbasis budaya. Asas budayanya pertama, anak-anak siswa yang sekolah di Kota Kupang, opa kakeknya adalah pekerja-pekerja sepertarung yang jam 4 sudah bangun, jam 4:30 sudah bekerja. Tapi anak-anaknya turun pada cucunya susah sekali bangun pagi seperti ini. Lalu yang kedua, yang kami terapkan jam 5 pada awalnya yang dipelopori oleh SMA Negeri 6 Kota Kupang, Sikumana, ternyata ini bisa berjalan. Malah bisa berjalan. Dan hari pertama ternyata jadi. Hari kedua 200 siswa, tapi untuk kelas 12. Untuk kelas 12. Dan ternyata diikuti oleh 10 sekolah yang tengah lagi berproses. Lagi beberapa sekolah yang lagi mengkonsolidasi internal untuk melakukan hal yang sama. Sehingga ini bagi kami, bagi Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat, dalam arah dan penegasan, sejak beliau menjabat 2018, 19 sampai sekarang, mimpi untuk mewujudkan 2 sekolah saja belum mencapai ideal. Maka kami melakukan upaya ini. Kenapa? Karena dukungan dana begitu banyak yang digelontorkan dari pusat, dana BOS, sertifikasi guru, tapi hanya 2 sekolah saja susah minta ampun. Maka ini kami melakukan sebuah terobosan ini dengan dukung orang tua, guru-guru potensial di sekolah tersebut, maka pasti ada perubahan dalam beberapa pekan, bulan, tahun ke depan. Ya, tentu saja tidak ada opsi kan berarti, Pak, sebenarnya bagi siswa dan juga orang tua. Karena Gubernur NTT sebelumnya menyampaikan bagi orang tua yang keberatan bisa kemudian memindahkan sekolah ke anaknya. Begitu, ini kontradiktif dengan pernyataan Bapak tadi. Secara evaluasi memang secara data mau tidak mau berarti siswanya harus datang jam 5 begitu ya, Pak? Dan memang pola didikan harus dididik seperti ini. Sehingga ini harus bisa kita gunakan metode-metode begini, dengan langkah-langkah begini, baru bisa berjalan. Dan ternyata hasil rapat terpadu tadi, para komite mendukung penuh semua, Pak Kapolda, Kapolres,
Dinas Perhubungan menyiapkan armada untuk mengantisipasi. Dengan angkutan kota yang beroperasi sebelumnya jam 6, sekarang ada keputusan mereka menyesuaikan dengan irama-irama, dengan jam masuk sekolah seperti ini. Dan kita keputusnya 10 sekolah. Keputusan 10 sekolah ini bersifat uji coba selama 1 bulan ke depan. Ketiga, lalu menyisikan, kemudian di riset kan, tetap dievaluasi sepanjang 1 bulan, lalu diputuskan 2 sekolah menjadi sebuah sekolah unggul yang akan diintervensi secara maksimal. Penguatan para guru, bekerja sama dengan stakeholder terkait, kampus-kampus ternama, untuk mempersiapkan siswa kelas 3, sehingga mereka bisa lulus perguruan tinggi terakreditasi A di Pulau Jawa. Nah, dari hasil ini kita bisa rilis dari Kementerian sekolah-sekolah se-Nusa Tenggara Timur, apakah masuk 200 besar bisa tidak. Nah, kami yakin ini pasti ada pergerakan ke sana. Baik, sudah bergabung juga bersama kita di sini, kami di sini, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, anggota Ombudsman RI, Pak Robert Naendi. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung malam hari ini. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Linus, ini Kadis Pendidikan di NTT, bahwa alasan-alasan menerapkan sekolah masuk pada pukul 5 pagi dikarenakan ini bisa melatih kedisiplinan, kemudian juga diharapkan bisa menambah kemampuan di bidang pendidikan sehingga nanti prestasi dari siswa-siswi kelas 12 ini bisa meningkat begitu Pak. Sejauh ini pandangan dari Ombudsman terkait dengan aturan yang ada seperti apa? Boleh di-unmute terlebih dahulu Pak? Boleh, bisa diaktifkan mikrofonnya? Oke Mbak. Ya. Ya, kami menangkap penjelasan yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi maupun informasi yang beredar 2 hari terakhir, termasuk Ombudsman juga ini Mbak, kita mendapatkan pengaduan atau komplain dari pertanyaan paling tidak dari cukup banyak warga ke Ombudsman di NTT begitu, di mana memang yang dibutuhkan itu adalah penjelasan yang terbuka, motivasi, argumentasi di balik ini, ya, apakah untuk tujuan meningkatkan disiplin siswa dan kemudian meningkatkan reputasi atau bahkan kualitas lulusan, itu harus memajukan jamnya ke jam 5 gitu, atau ada cara-cara yang lain gitu. Yang pasti adalah bahwa inspirasi dari kebijakan ini kan mengambil dari beberapa yang dipraktekkan di sekolah-sekolah khusus, apakah seminari, pesantren dan sebagainya, yang memang mulai jam 5, saya sendiri 6 tahun juga mengalami kegiatan mulai jam 5, tetapi itu dilakukan dalam satu kompleks yang sama, ya, di asrama dan sekolahnya juga dekatan di situ, dan ada juga tempat ibadah yang dimulai dari ibadah dulu baru sekolah dan sebagainya. Nah, NTT ini harus melihat situasinya tidak sekedar soal memajukan jam sekolahnya, tetapi juga meriset, mengatur ulang kebijakan-kebijakan yang lain, termasuk kebijakan transportasi yang memungkinkan para siswa itu bisa kemudian berangkat jam 4.30 pagi mungkin menuju ke sekolah gitu, di mana transportasi tersedia, transportasi angkutan umum terutama, karena tidak semua punya kendaraan pribadi. Demikian juga orang tua juga harus bisa mendisiplinkan anaknya agar bisa tidur lebih awal gitu ya, dan cukup waktu untuk tidur gitu, berkualitas tidurnya. Dan kemudian juga dalam perjalanan menuju ke sekolah, soal keamanan juga penting. Saya dari NTT juga saya tahu benar soal keamanan ini juga isu yang cukup krusial gitu ya, termasuk kenyamanan dalam perjalanan ke sekolah. Ya, jadi ketersediaan penerangan jalan, kemudian juga keamanan terkait dengan pihak kepolisiannya dan sebagainya. Ini perlu untuk dipikirkan. Baik. Tetapi lebih dari itu Mbak, saya kira kebijakan-kebijakan seperti ini dari sisi Ombudsman, pertama itu harus berdasarkan suatu aturan tertulis. Nggak bisa kemudian hasil diskusi, konsultasi, dan kemudian jadilah itu sebagai suatu tindakan administrasi. Itu satu. Kemudian kedua adalah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis pada kajian akademik yang kuat, sekaligus proses partisipatif. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Pak Kepala Dinas, apakah ketika kebijakan yang dibuat
ada konsultasi dengan orang tua siswa. Demikian juga dengan komite sekolah. Dan juga kajian berbasis pada sesuatu yang sifatnya saintifik untuk memastikan bahwa memang mulai belajar jam 5 itu tidak saja kemudian membuat orang makin disiplin, tapi juga dia bisa secara optimal memulai pembelajarannya sehingga tujuan dan target untuk bisa kuliah di UGM, bisa kuliah di UI, bahkan di Harvard University, itu bisa tercapai. Nah, ini kan hal-hal yang masih butuh penjelasan. Tetapi dengan skema sekarang bahwa ini masa percobaan, kita akan lihat sebulan ke depan apakah memang ini bisa masuk akal atau tidak, dan kemudian akan efektif atau tidak, kita akan lihat selama kurang lebih sebulan ke depan ini, Mbak. Iya, tadi juga pertanyaan Pak Robert sempat saya tanyakan Pak kepada Pak Linus, apa nih dasar kajiannya untuk menetapkan akhirnya masuk sekolah pada pukul 5 pagi kemudian direvisi jadi 5.30 pagi. Saya akan kembali ke Pak Linus. Pak Linus, tadi ditegaskan juga oleh Pak Robert bagaimana kemudian kenyamanan, keamanan dan juga akses bagi para siswa untuk menuju ke sekolah. Ini menjadi satu poin yang penting karena itu menjadi satu kesatuan. Tadi ada menegaskan bahwa akan disediakan atau sudah disediakan angkutan untuk siswa-siswi tersebut. Prosesnya sejauh ini seperti apa dan bagaimana memastikan bahwa fasilitas ini bisa benar-benar digunakan tepat bagi para siswa yang harus menjalani sekolah masuk pukul 5.30 atau 5 pagi tadi? Baik, terima kasih banyak Pak Robert, Ombudsman. Terima kasih. Hasil layanan publik dari Dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas PK di tahun 2022 memperoleh peringkat ketiga nasional. Terima kasih. Betul. Hijau, ya. Terima kasih. Dan kami juga membuat layanan cukup lapor Pak Kadis segala persoalan pendidikan yang sudah terkoordinat semua. Oke, boleh kembali lagi Pak Linus akan pertanyaannya, silakan. Dan ya, silakan Pak Linus. Pertanyaan tadi, oke. Dan soal angkutan kendaraan tadi, kami tadi sudah rapat dipimpin oleh Ibu PLT Sekda dari pemerintah Kota Kupang. Kadis Perhubungan sudah menyatakan sanggupan, bus-bus Damri, titik-titik jemput, kita akan memberikan kepada pemerintah Kota Kupang sehingga standby, lalu lintas diatur, dan mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan harapan. Dan tetap kita evaluasi sambil berjalan. Kita juga melibatkan akademisi untuk melakukan riset selama 1 bulan ini dengan langkah-langkah ilmiah seperti apa, sehingga memberi sebuah rekomendasi dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pukul 5 ini menjadi sebuah trending topik dunia, satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Dan juga kita menghargai keberagaman Nusa Tenggara Timur karena pukul 5 itu memang sisa-sisa kita Muslim dan para guru masih sholat. Maka rilis pers kemarin atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, kita ajukan ubah menjadi pukul 5.30 setengah 6. Nah, setengah 6 itu di Kota Kupang itu matahari sangat dekat dengan bumi, maka sudah terbit, hari sudah terang, dan mobilitas siswa ke sekolah dan lain sebagainya. Hasil pantauan kami tadi berjalan normal di Semarang Negeri 6, Semarang Negeri 1, dan Semarang Negeri 2, 5 sudah berjalan secara maksimal, tapi tentu ada perbaikan secara bertahap. Dan tadi kita rapat dengan komite lengkap, komite semua dari 10 sekolah bersepakat ulang lagi, dan mereka menjadi pembagian terbaik, dan orang tua kita rapaikan, sekolah terdahulu Semarang Negeri 6, rapat dengan orang tua, sisa, dan terjadinya skema yang seperti menjadi viral dan tropik di tanggal 27 dan 28. Pak Linus, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. 1 bulan ini akan ada masa evaluasi, apakah akan kembali kepada aturan sebelumnya atau justru akan tetap menerapkan aturan masuk pagi ini. Berarti sekarang jam 5 atau 5.30 nih Pak? 5.30 kami menghormati keberagaman di Nusa Tenggara Timur. Terakhir, saya kembali ke Pak Robert, tapi ini terakhir singkat saja Pak. Kalau melihat kondisi yang ada, apa sih Pak yang sebenarnya harusnya lebih diutamakan terkait dengan aturan bagi siswa-siswi yang ada di Nusa Tenggara Timur jika memang tujuannya tadi kedisiplinan dan juga penaikan peringkat pendidikan di sana? Ya, sebenarnya dari sisi layanan pendidikan di NTT, ya kita sudah memberi apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi
kemudian menjadi kaget dengan munculnya kebijakan ini ya, yang saya kira kita setuju bahwa disiplin itu harus ditingkatkan, bahwa kualitas sekolah itu harus diperbaiki, tetapi tentu tidak dengan kemudian memajukan jam sekolah gitu ya. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan, termasuk misalnya kalau yang perlu ditambah durasinya, katakanlah mulai sekolah jam 7, durasi sampai jam 3 sore misalnya, itu bisa dilakukan kok Pak. Kemudian kedua adalah yang sangat penting bagaimana meningkatkan tidak saja siswanya Pak, kualitas guru ya. Sehebat apapun siswa-siswanya, sarana prasarana, tapi kalau nasib gurunya tidak berkesejahteraan, kualitas guru tidak ditingkatkan, kompetensi dan sebagainya, dan saya kira ini problem di NTT, maka kemudian kita akan kembali ke masalah-masalah lama. Jadi saya kira peningkatan kualitas itu harus dimulai dari guru, kemudian diikuti oleh siswa, sementara disiplinnya ini kemudian akan bisa dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Saya kira itu. Baik, aturan-aturan yang ada diterapkan di publik diharapkan ini juga bisa benar-benar berdasarkan riset yang ada agar tujuannya bisa tercapai dan bisa mengakomodasi dan semua pihak terkait. Ya. Kebijakannya harus tertulis. Itu menjadi catatan penting ya Pak. Mungkin nanti di Nusa Tenggara Timur bisa lebih dikaji lagi terkait dengan hal itu. Terima kasih banyak. Dengan keterbatasan waktu, Pak Linus, mohon maaf. Karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita akan membahasnya selanjutnya lagi. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangan yang diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan NTT Linus Lusi dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak Robert Naendi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sama-sama. Salam hormat Pak Linus. Salam hormat.